Hai Misolet di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuki bab 2 koordinat kartesius. Adapun kegiatan belajar kita adalah sebagai berikut. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita masuki kegiatan pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba amati koordinat kartesius berikut. Nah, pada koordinat kartesius terdapat dua sumbu, yaitu sumbu X atau dinamakan sumbu horizontal atau sumbu datar. Dan satu lagi dinamakan sumbu Y, sumbu vertikal atau sumbu tegak. Koordinat titik ditulis dalam X, Y. Nah, sekarang coba perhatikan koordinat titik A. Koordinat titik A adalah 3,6. Nah, di sini koordinat titik A-nya 3,6, X-nya 3, Y-nya 6. Ya. Nah, kemudian kita bertanya titik A berjarak berapa satuan dari sumbu Y. Nah, untuk menghitung jarak titik A dari sumbu Y, dapat kita cari titik A-nya di sini berarti 1, 2, 3. Ada 3 satuan dari sumbu Y. Nah, kemudian bagaimana kalau mencari jaraknya dari sumbu X? Berarti ini titik A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan jaraknya dari sumbu X. Sekarang kita coba untuk titik B. Koordinat titik B adalah 4,4. Kita tulis 4,4. Titik B berjarak berapa satuan dari sumbu Y? Dapat kita cari, ini sumbu Y dan ini titik B. 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan jaraknya dari sumbu Y. Dan satu lagi, 1, 2, 3, 4. Dan berjarak 4 satuan juga dari sumbu X. Sekarang perhatikan koordinat titik C. Koordinat titik C adalah negatif 4,3. Kita tulis negatif 4,3. Nah, bagaimana menentukan jarak titik C dari sumbu Y? Berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan jarak titik C dari sumbu Y. Dan berapa jaraknya dari sumbu X? Kita hitung 1, 2, 3. Ada 3 satuan jaraknya dari sumbu X. Nah, sekarang coba perhatikan ya polanya. Untuk titik A yaitu 3,6. 3,6 jaraknya dari sumbu Y adalah 3. Sedangkan jarak titik A dari sumbu X adalah 6. Nah, kemudian titik B. Koordinat titik B itu adalah 4,4. Jaraknya terhadap sumbu Y adalah 4, itu ditentukan dari apsis ya. Oh iya, kamu tahu nggak sih apa itu apsis? Apsis adalah nama lain dari titik X. Jadi titik X ini disebut apsis, sedangkan titik Y disebut ordinat. Nah, jadi jarak sumbu Y terhadap titik B itu ada 4 dan jarak sumbu X terhadap titik B adalah 4 juga. Nah, sekarang coba perhatikan koordinat titik C. Koordinat titik C kan negatif 4,3 ya. Nah, jarak titik C dari sumbu Y itu ditentukan dari apsisnya, yaitu 4. Jarak itu selalu positif kan? Tidak ada jarak yang nilainya negatif ya, walaupun di sini koordinatnya negatif 4. Negatif itu menunjukkan arahnya di sebelah kiri. Nah, kemudian jaraknya dari sumbu X adalah 3. Dilihat dari ordinatnya. Sekarang kamu bisa nggak sih menjawab dengan cepat? Misalnya nih, titik D. Titik D, koordinatnya kan negatif 6,5 ya. Kita tulis negatif 6,5. Berarti jarak satuan dari sumbu Y-nya berapa nih? Kalau jarak satuan dari sumbu Y, kita lihat aja apsisnya. Apsis atau X ya. Apsisnya adalah 6. Karena jarak itu selalu positif. Jangan negatif 6, tapi 6. Jarak selalu positif. Nah, kemudian
jarak dari sumbu X-nya kita lihat ordinatnya atau Y-nya, yaitu 5. Berarti jaraknya pasti 5 satuan. Kalau kamu mau cari yang pasti, silahkan dihitung ya, benar atau enggaknya. Nah, sekarang titik E. Koordinat titik E adalah di sini negatif 5, negatif 5. Berarti kita tulis negatif 5, negatif 5. Nah, jarak titik E terhadap sumbu Y itu ditentukan oleh absis ya. Absisnya negatif 5, berarti jaraknya adalah 5 satuan. Atau kamu bisa hitung ya. Kita coba hitung nih dari titik E terhadap sumbu Y. Sumbu Y di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 satuan. Sedangkan jaraknya terhadap sumbu X adalah nih titik E 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu tergantung dari ordinatnya. Negatif 5 kan? Ya, pas 5 tadi ya. Kita tulis 5. Nah, begitulah mencari atau menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 bagian atau dinamakan kuadran, yaitu ada namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, contoh, jika Q koordinat titiknya adalah 2,3, berarti absisnya 2, ordinatnya 3. 2,3 terletak pada kuadran 1, karena di wilayah ini dinamakan kuadran 1. Nah, coba perhatikan koordinat titik P, negatif 2,1. Negatif 2,1 ini terletak pada wilayah kuadran 2. Bagaimana jika misalnya Miss berikan contoh terdapat titik R yang koordinat titiknya adalah negatif 3, negatif 4. Berarti letaknya di negatif 3, negatif 4. Di sini ya. Nah, berarti di sini titiknya yang dinamakan kok titik R. Kita tulis koordinat titik R-nya adalah negatif 3, negatif 4. Nah, negatif 3, negatif 4 ini termasuk dalam kuadran 3. Nah, misalkannya lagi, kalau Miss berikan contoh, terdapat suatu titik, yaitu koordinat titiknya adalah 4, negatif 2. Berarti di sini 4, negatif 2, ini 4. Dan negatif 2, berarti titiknya di sini Miss kasih nama titiknya adalah titik S ya. Titik S koordinat titiknya adalah 4, negatif 2. Nah, berarti karena terletak titik S ini terletak di kuadran 4. Nah, sekarang coba perhatikan, kuadran 1 berarti nilai X-nya positif, Y-nya positif. Ya, kita tulis koordinat untuk kuadran 1, koordinat X-nya bernilai positif, dan koordinat Y-nya juga bernilai positif. Sedangkan kuadran 2, nilai X-nya, ini yang sebelah sini ya, berarti koordinat X-nya itu bernilai negatif, dan Y-nya bernilai positif. Untuk kuadran 3, X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai negatif. Kita tulis negatif dan negatif. Nah, untuk kuadran 4 sendiri, X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Kita tulis X-nya positif, Y-nya negatif. Sekarang perhatikan contoh berikut. Terdapat koordinat titik A yaitu 2,6. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Coba kita perhatikan 1, 2. 2 satuan dari sumbu Y. Atau kalian bisa lihat dari absisnya 2. Kemudian dan berjarak 6 satuan dari sumbu. Kalian bisa lihat ordinatnya
untuk menunjukkan jarak terhadap sumbu X, yaitu 6 satuan. Atau bisa dihitung juga dari titik A ke sumbu X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan jaraknya dari sumbu X. Dan titik A berada pada kuadran, ya, jika X-nya positif, Y-nya positif, ini adalah dinamakan wilayah kuadran 1. Ini disebut kuadran 1. Nah, coba sekarang perhatikan koordinat B. Koordinat titik B adalah 3,0. Ini ya, 3,0. Berarti X-nya 3, Y-nya 0. Titik B berjarak berapa satuan dari sumbu Y? Nah, kalau dari sumbu Y, titik B-nya berjarak 1, 2, 3. 3 satuan jaraknya dari sumbu Y. Kita tulis 3 satuan jaraknya dari sumbu Y. Nah, jarak sumbu X terhadap titik B adalah 0 satuan, karena titik B itu memang berada pada sumbu X. Jadi, jaraknya 0 satuan dari sumbu X. Ya. Nah, kemudian titik B berada di kuadran berapa? Titik B tidak berada pada kuadran manapun, tapi titik B berada pada sumbu X. Sekarang coba perhatikan koordinat titik C. Titik C adalah negatif 2,3. Titik C berjarak berapa satuan dari sumbu Y? Ini titik C, ini koordinat titik C ya. Nah, jaraknya dari sumbu Y adalah 1, 2. 2 satuan dari sumbu Y. Sedangkan jaraknya dari sumbu X adalah 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu X. Nah, titik C terletak pada kuadran berapa? Titik C terletak pada kuadran 2, karena X-nya negatif, Y-nya positif. Sekarang terakhir, titik D. Titik D, koordinat titik D adalah, ini dia titik D, 0,4. Tulis 0,4. Kalau 0,4 berarti titik D-nya berada pada sumbu Y. Berarti dia bukan berada pada kuadran manapun ya, karena dia pas di sumbu Y. Nah, sekarang kita hitung titik D berjarak berapa satuan dari sumbu Y. Karena titik D itu memang benar-benar pada sumbu Y, maka jaraknya adalah 0 satuan dari sumbu Y. Nah, dan berapa satuan dari sumbu X? Kita bisa hitung, ini titik D. Kita hitung dari titik D ke sumbu X, 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan jaraknya dari sumbu X. Kita tulis 4 satuan dari sumbu X. Nah, bagaimana? Apa dia terletak pada kuadran? Dia tidak terletak pada kuadran, maka harus kalian tulis terletak pada sumbu Y. Ya, kalau dia terletak pada sumbu Y, berarti dia tidak terletak pada kuadran manapun. Oh ya, ada yang ketinggalan. Titik B, ini ya, titik B ini sambung di sini saja. Terletak pada, ini juga titik B tidak terletak pada kuadran manapun, tapi dia terletak pada sumbu X. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga Anda paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.